Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat semua ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kromatografi kita, yaitu mengenai kromatografi kolom. Oke, apa itu kromatografi kolom? Kromatografi kolom merupakan jenis kromatografi yang menggunakan kolom sebagai ruang penyangga dalam memisahkan campuran menjadi senyawa-senyawanya. Oke, ini merupakan contoh gambar dari kromatografi kolom. Oke, untuk aplikasi kromatografi kolom dalam memisahkan campuran menjadi komponen atau senyawa-senyawanya, itu misalnya adalah untuk fraksinasi dan juga isolasi senyawa aktif ya. Jadi misalnya dari suatu ekstrak yang masih berupa campuran beberapa senyawa, itu bisa kita fraksinasi dan juga isolasi menggunakan kromatografi kolom. Kemudian yang kedua, bisa untuk proses purifikasi. Selanjutnya bisa juga untuk pemisahan diastereoisomer isomer ya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana persyaratan adsorben atau fase diam yang akan kita gunakan? Persyaratan yang pertama adalah adsorben tersebut tidak larut dalam pelarut yang digunakan ya, atau dalam eluen yang kita gunakan. Oke, kemudian yang kedua adalah sifatnya inert atau tidak bereaksi dengan sampel. Selanjutnya yang ketiga, sifatnya cukup aktif ya, sehingga memungkinkan perambatan dari sampel tersebut berjalan secara maksimal ya. Di mana adsorben yang sering digunakan pada kromatografi kolom, kromatografi kolom manual atau konvensional itu misalnya adalah silika gel ya, selanjutnya ada alumina dan juga ada magnesia. Oke. Nah, kemudian untuk adsorben itu sendiri itu harus memungkinkan fase gerak mengalir dengan baik ya. Dan juga dari segi warna, dia tidak berwarna atau berwarna putih. Supaya apa? Supaya pemisahannya dapat diamati dengan jelas. Oke. Nah, sekarang bagaimana pemilihan adsorben dan juga eluen pada kromatografi kolom manual ya? Nah, untuk adsorben itu pilihlah adsorben yang memiliki kepolaran yang sama dengan sampel ya. Sedangkan untuk eluen pilih yang memiliki polaritas yang berlawanan dengan sampel. Oke, nah untuk kasus eluen yang kurang polar ini akan menghasilkan pemisahan sempurna namun lambat ya. Sehingga volume eluen yang diperlukan tuh lebih banyak dibandingkan dengan eluen yang lebih polar. Ini sebetulnya sama seperti KLT ya, dimana untuk eluen yang kurang polar nantinya akan menghasilkan pemisahan yang lebih lambat ya daripada eluen yang lebih polar. Oke, nah oleh karena itu maka perambatan dari komponen-komponen tersebut dapat kita percepat ya dengan cara apa? Dengan cara elusi gradien, yaitu dengan cara penambahan pelarut yang lebih polar ya. Karena dengan pelarut yang lebih polar tersebut itu akan mempercepat perambatan dari komponen-komponen yang akan kita pisahkan. Oke, ini adalah beberapa jenis adsorben pada kromatografi kolom ya. Ada sukrosa, amilum, inulin, talek, kemudian natrium karbonat, kalsium fosfat, magnesium karbonat, magnesium oksida, kalium hidroksida, magnesium silikat aktif, alumina aktif, arang aktif, magnesia aktif, dan juga silika gel lempung fuller. Semakin ke bawah, dia aktivitasnya semakin kuat atau semakin aktif ya. Untuk kromatografi kolom manual yang sering digunakan adalah silika gel, kemudian magnesia dan juga alumina. Oke, sekarang bagaimana teknik preparasi kolom dan juga fase diamnya? Pertama, kita siapkan terlebih dahulu kolom ya. Ini kolomnya. Kemudian pada kolom tersebut kita masukkan glass wool. Ya. Fungsinya apa glass wool ini? Fungsinya adalah untuk mencegah penyumbatan silika gel yang nantinya akan kita masukkan ya. Jadi supaya adsorbennya ini atau silika gelnya tidak tersumbat ya, tidak tersumbat di sini. Oke, nah selanjutnya kita masukkan pasir, ya, di mana pasir ini berfungsi untuk menjaga kerataan dari adsorben ya.
Oke, kemudian kita masukkan adsorbennya atau fase diamnya, di mana untuk kromatografi kolom ini, metode pemasukan adsorben ini dapat menggunakan metode basah dan juga metode kering ya. Untuk metode basah, yang pertama caranya adalah dengan cara mengisi kolom terlebih dahulu dengan eluen ya. Setelah dengan pasir, kemudian kolom tersebut diisi dengan eluen yang telah kita tentukan. Oke, selanjutnya setelah diisi dengan eluen, maka kita dapat menambahkan bubur adsorben. Nah, apa itu bubur adsorben? Bubur adsorben ini merupakan campuran dari adsorben dengan eluen ya, yang diaduk kemudian sehingga membentuk bubur gitu. Nah, setelah kita tambahkan bubur adsorben ya, selanjutnya kita bilas gelas yang mengandung bubur adsorben tersebut dengan eluen ya, supaya lebih bersih. Kemudian kita masukkan kembali hasil bilasannya. Nah, selanjutnya kolom ini diketuk ya, diketuk secara perlahan ya. Supaya apa? Supaya partikel adsorben tersebut memiliki kerapatan yang sama atau lebih homogen. Nah, sedangkan pada metode kering, serbuk adsorbennya ini langsung dimasukkan ke dalam kolom ya, jadi eluennya tidak perlu dimasukkan dulu ke dalam kolom, namun serbuk adsorbennya dulu yang dimasukkan ke dalam kolom. Selanjutnya baru ditambahkan dengan eluen di atasnya. Nah, namun sebelum ditambahkan eluen di atasnya, maka kita harus memadatkan terlebih dahulu serbuk adsorben di dalam kolom ini ya. Karena kan ketika kita masukkan serbuk adsorben itu sifatnya dia masih renggang-renggang ya sebetulnya. Maka kita harus merapatkannya terlebih dahulu. Ya, baru selanjutnya ditambahkan dengan eluen. Oke. Nah, kemudian baik metode basah maupun metode kering ini dapat sama-sama kita gunakan ya. Ketika kita menggunakan metode basah maupun metode kering, maka di atas adsorben ini pasti akan masih tersisa beberapa sentimeter dari eluen ya. Jadi di sini ada gambar sisa eluen ya. Kemudian setelah dimasukkan adsorben ini kita masukkan pasir. Nah, sehingga pasirnya dia pasti akan turun di bawah eluen atau di atas, masih di atasnya adsorben. Ya. Jadi ini urutannya bukan pemasukan adsorben, kemudian pasir, kemudian eluen, bukan ya, namun setelah adsorben itu pasti masih ada sisa eluen di atasnya ya, atau mungkin bahkan kita tambahkan eluen sedikit ya, karena untuk adsorben ini tidak boleh kering ya, tidak boleh di atasnya tidak ada eluen sama sekali, maka kita harus menambahkan eluen ketika memang kelihatannya di kolom tersebut tidak terdapat eluen di atas adsorben ya. Baru kemudian kita tambahkan dengan pasir ya. Oke, nah jadi tadi untuk fungsi pasir itu adalah untuk menjaga kerataan dari adsorben yang akan kita hasilkan ya, atau fase diam yang akan kita hasilkan. Oke, kemudian untuk preparasi kolom ini, untuk kolom ini yang telah dimasukkan dengan adsorben kita tunggu selama 1 malam ya, sehingga adsorbennya menjadi mengeras. Nah, baru setelah mengeras, nah dan tidak ada keretakan di dalamnya, maka dapat kita gunakan untuk memisahkan sampel. Oke, nah sekarang bagaimana prinsip dari kromatografi kolom itu sendiri? Prinsipnya adalah hampir sama dengan kromatografi lapis tipis ya. Oke, jadi di sini ada kolom, kemudian di bawahnya tadi ada fase diam ya. Selanjutnya, ketika fase diamnya sudah siap, maka bisa kita masukkan sampel di atasnya. Nah, karena sampel ini terdiri atas beberapa senyawa, ya pastinya kan ada beberapa senyawa di dalamnya. Karena sampel ini masih berupa campuran ya. Maka laju perambatan dari masing-masing senyawa ini akan bergantung kepada afinitas atau interaksi atau keterikatan ya senyawa tersebut terhadap fase diamnya. Ya. Misalnya ketika kita menggunakan fase diam yang silika gel ya. Untuk silika gel itu kan sifatnya polar. Nah, oke, maka di sini nih kita lihat nih. Ketika sampel tersebut dimasukkan eluen ya, dimasukkan eluen atau fase gerak ya, setelah
setelah dimasukkan sampel, kemudian di atasnya dimasukkan eluan atau fase gerak, di mana fase gerak ini ditambahkan secara terus-menerus selama proses pemisahan ya. Nah, maka dia akan terbentuklah beberapa pemisahan senyawa. Karena silika gelnya sifatnya adalah polar, maka yang merambat lebih dulu atau yang merambat lebih cepat adalah yang sifatnya yang interaksinya lemah dengan fase diam. Jadi karena interaksinya lemah dengan fase diam, maka komponen yang berwarna ungu ini dia akan lebih cepat terpisah. Nah, kalau interaksinya lemah artinya sifatnya dia nonpolar atau polar. Artinya sifat senyawa yang warna ungu ini adalah nonpolar ya. Karena kan fase diam yang kita gunakan itu adalah senyawa yang polar ya dalam kasus ini ya saya contohkan. Oke. Kemudian untuk senyawa yang warna pink, nah senyawa yang warna pink ternyata merambatnya itu lebih lambat, terpisahnya lebih lambat. Artinya untuk senyawa ini memiliki interaksi yang kuat dengan fase diam. Ketika kita menggunakan fase diam silika gel yang bersifat polar ya, sehingga terpisah lebih lambat. Nah artinya untuk senyawa yang berwarna pink ini sifatnya adalah polar ya. Jadi bergantung dengan fase diamnya masing-masing. Ketika fase diamnya polar, maka senyawa yang lebih cepat merambat ya, atau yang lebih terpisah lebih cepat itu adalah senyawa yang nonpolar ya. Karena interaksinya lebih lemah dengan fase diam. Sedangkan untuk senyawa yang polar, karena fase diamnya juga sama-sama polar, nah maka interaksinya akan menjadi lebih kuat dengan fase diam, sehingga terpisahnya akan menjadi lebih lama. Oke, nah hasil dari pemisahan ini kita tampung dalam bisa tabung reaksi, bisa vial ya, bisa juga Erlenmeyer. Nah kemudian kita tandai fraksi-fraksinya. Oke. Nah, setelah dihasilkan beberapa fraksi atau pemisahan, maka kita harus memonitoring ya fraksi tersebut dengan kromatografi lapis tipis ya. Selanjutnya dapat pula dilanjutkan dengan penetapan kadar, misalnya dengan spektrofotometri, itu bisa langsung ditentukan kadarnya. Nah, namun kalau misalnya ingin secara kualitatif terlebih dahulu, ini bisa menggunakan KLT ya, di mana hasil monitoring dengan KLT ini kita dapat mengetahui atau dapat mengidentifikasi apakah eluatnya itu telah menjadi senyawa tunggal atau masih dalam bentuk campuran ya. Jadi di sini sebetulnya bisa berupa senyawa yang sudah tunggal ataupun masih berupa campuran dari lebih dari satu senyawa ya, misalnya 2-3 senyawa. Ini bisa kita identifikasi berdasarkan monitoring dengan KLT. Nah, ketika masih berupa campuran dari 2 senyawa, nah maka bisa kita lakukan kembali kromatografi kolom pada campuran tersebut. Oke, nah sekarang apa saja kelebihan dari kromatografi kolom? Kelebihannya yang pertama adalah kita dapat memisahkan berbagai jenis campuran ya. Jadi berbagai jenis campuran ini dapat dipisahkan dengan menggunakan kromatografi kolom. Oke, selanjutnya pemilihan fase geraknya itu luas ya. Kita bisa menggunakan fase gerak dari yang nonpolar, semipolar, polar ya. Itu sangat luas sekali pemilihan fase geraknya. Oke, nah kemudian yang ketiga adalah kita dapat memisahkan berbagai kuantitas campuran ya, dari kuantitas yang rendah hingga kuantitas yang lebih besar. Oke, selanjutnya apa saja kekurangan dari kromatografi kolom? Untuk kromatografi kolom ini memiliki kekurangan dari segi fase gerak ya. Karena apa? Karena fase gerak yang kita gunakan ini lebih banyak. Nah, tadi kan berdasarkan proses dari kromatografi kolom ya, di mana eluen atau fase geraknya ini ditambahkan secara terus-menerus selama proses pemisahan. Nah, maka fase gerak yang kita butuhkan akhirnya menjadi lebih banyak. Oke, kemudian kekurangan selanjutnya adalah konsumsi waktu yang lama dalam pengerjaannya ya. Dan ini perlu diperhatikan baik-baik ketika fraksi ini terpisah ya, supaya dapat kita tampung pada tabung yang berlainan. Jadi lebih memakan waktu yang lama ya untuk kromatografi kolom.
Namun kelebihannya adalah tadi kita dapat melakukan fraksinasi dan juga isolasi menjadi senyawa-senyawa yang lebih murni. Oke. Nah, untuk kromatografi kolom ini ada juga nama lainnya yaitu kromatografi kolom fase normal ya, di mana fase diamnya terbuat dari molekul polar, misalnya tadi silika gel dan juga alumina, sedangkan fase geraknya nonpolar, misalnya N-heksan ya, kemudian heptana, sikloheksana ya, kemudian CCl4 dan seterusnya. Oke. Nah, pada kromatografi kolom fase normal ini ya, senyawa dengan kepolaran yang tinggi itu akan terikat lebih kuat dengan fase diam, sehingga terelusinya akan lebih lambat ya daripada senyawa yang non-polar gitu. Jadi sesuai dengan sifat fase diamnya. Kalau fase diamnya dia polar, maka sampel ketika kita akan memisahkan campuran yang memiliki kepolaran tinggi, maka dia akan terikat lebih kuat ya, sehingga akan terelusi lebih lambat daripada senyawa yang non-polar. Oke. Nah, kemudian ada juga kebalikannya dari kromatografi fase normal ya, kromatografi kolom fase normal, yaitu namanya kromatografi kolom fase terbalik. Oke. Nah, untuk kromatografi kolom fase terbalik ini, fase diamnya dilapisi dengan material nonpolar, sedangkan fase geraknya menggunakan pelarut polar ya. Nah, pada kasus ini, senyawa dengan kepolaran tinggi itu tidak akan terikat kuat dengan fase diam, karena fase diamnya tadi lebih bersifat nonpolar ya, sehingga untuk senyawa yang memiliki kepolaran tinggi ini akan terelusi lebih cepat daripada senyawa yang nonpolar. Oke. Nah, untuk jenis kromatografi berdasarkan fase diamnya ini sebetulnya dapat kita kelompokkan menjadi beberapa jenis ya. Misalnya untuk jenis kromatografi kolom adsorpsi atau penyerapan. Nah, ini yang lebih secara luas digunakan ya, di mana fase diamnya menggunakan silika dan juga alumina. Kemudian untuk kromatografi kolom itu tidak hanya ada kromatografi kolom adsorpsi saja, namun juga ada kromatografi penukar ion ya, di mana fase diamnya berupa resin penukar ion. Kemudian ada juga kromatografi kolom afinitas, di mana fase diamnya berupa ligan, dan juga ada kromatografi kolom permeasi gel ya, atau gel permease kromatografi, di mana fase diamnya itu adalah matriks berpori berbentuk cross-link polimer ya, atau gel. Oke, jadi untuk materi hari ini yang lebih sering atau yang lebih cenderung kita bahas adalah mengenai kromatografi kolom adsorpsi atau penyerapan ya, yang mana fase diamnya menggunakan silika atau alumina. Oke, nah sekarang di sini ada soal ya, nanti silahkan kalian jawab pada LMS ya, kalian tulis di kertas masing-masing, kemudian di scan dan juga di-upload di LMS masing-masing ya. Oke, ini soalnya adalah suatu campuran terdiri dari alkohol, kemudian ester, hidrokarbon, dan asam karboksilat dengan jumlah atom karbon yang sama serta struktur yang mirip. Akan dipisahkan menggunakan kromatografi kolom adsorpsi, menggunakan silika sebagai adsorben, dan pelarut yang lebih nonpolar dibandingkan dengan silika. Oke, pelarut ini maksudnya adalah fase gerak ya. Urutkan senyawa-senyawa tersebut berdasarkan meningkatnya waktu retensi dan jelaskan alasannya. Oke, meningkatnya waktu retensi ini maksudnya adalah berdasarkan kecepatan perambatan dari senyawa tersebut terpisah ya. Jadi kalau waktu retensinya cepat ya, berarti dia merambatnya lebih cepat. Sedangkan kalau waktu retensinya lama, artinya dia merambatnya lebih lama. Nah, nanti silakan dijawab ya. Dijawab saja di kertas masing-masing, kalian tulis dengan tulisan tangan. Kemudian jawaban kalian boleh difoto, boleh juga di-scan ya. Jadi yang dimasukkan ke dalam LMS boleh dalam format JPEG, PNG maupun format PDF ya.
Nah, dalam menjawab ini, jangan lupa ketika mengurutkan juga kalian sebutkan apa alasannya ya, kalian jelaskan apa alasannya sehingga memilih senyawa-senyawa tersebut sebagai urutan. Oke, nah itu saja penjelasan dari saya mengenai kromatografi kolom. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di grup WA ya, atau di LMS ya. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.